Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan materi mengenai dokumen Certificate Fumigation, Phytosanitary, dan prosedur pada balai karantina. Jadi fumigasi itu merupakan syarat standar di banyak negara untuk memastikan hama atau penyakit tidak masuk ke negara lain. Sertifikat fumigasi dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi yang ditunjuk oleh perusahaan pengiriman barang yang telah mendapat jaminan dari Badan Karantina Pertanian. Fumigasi dilakukan pada komoditi, kontainer, gudang, atau kapal. Ada dua jenis fumigan umum yang terdaftar dan digunakan di Indonesia, yaitu gas fosfin dan metil bromida, gas fosfin atau magnesium fosfida, dan aluminium fosfida adalah fumigan yang umum digunakan untuk mengontrol serangga produk pangan. Terdapat beberapa jenis kategori fumigasi, yaitu kategori umum dan khusus. Yang umum itu adalah fumigasi kontainer penuh atau FCL, merupakan metode yang sering digunakan fumigator untuk kegiatan ekspor. Barang yang akan diekspor dimasukkan ke dalam kontainer pengiriman, kemudian difumigasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian pintu segel ditutup dan kontainer diperbolehkan untuk dikirim jika telah selesai. Untuk fumigasi khusus ini diberlakukan di negara tertentu, misalnya di Kanada dan Australia yang menggunakan metode fumigasi dan tempat fumigasi berbeda. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk fumigasi kargo? Fumigasi consignment di dalam peti kemas sesuai prosedur Australian Fumigation Accreditation SIM Indonesia atau AFASIT memerlukan waktu 2 hari, termasuk untuk persiapan dan aerasi. Fumigasi kargo di dalam palka kapal dipersiapkan sebelum pemuatan barang dan dilaksanakan dalam waktu 4-6 jam setelah palka ditutup. Lalu apa saja informasi yang ada dalam sertifikat fumigasi? Jadi secara umum ini ada beberapa hal, mencantumkan consignment ini memuat informasi barang yang lengkap, termasuk berapa ukuran kontainer, kemudian misalnya ada berapa karton, ada berapa pieces, kemudian covering PO diisi nomornya, kemudian shippers memuat informasi eksportir, nama, alamat perusahaan, consignor atau buyer itu memuat informasi mengenai nama, alamat yang tercantum invoice dan packing list buyer. Kemudian ada notify party. Ini jika ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengurus kedatangan. Jika tidak ada, ditulis same as consignee. Kemudian ada informasi tentang weight, diisi gross weight-nya, net weight-nya, seperti yang tercantum dalam kemasan karton. Kemudian ada shipping mark, diisi as attached on karton. Kemudian ada informasi mengenai part of loading, ini pelabuhan muat, destination port, pelabuhan tujuan, date and place of fumigation, tanggal dan tempatnya fumigasi. Kemudian method of fumigation, misalnya container space fumigation, artinya fumigasi langsung dalam kontainer. Carried by, kapal yang membawa kontainer. Container seal number, nomor kapal. Fumigan and dosage, ini bahan fumigasinya, misalnya tadi metil bromide. Kemudian akan ditutup dengan this certificate refers to fumigation only and does not certify and other methods. Artinya ini fumigasi, bukan untuk hal lainnya. Kemudian ini fumigasi khusus. Contoh fumigasi khusus itu di Kanada dan Australia menggunakan jenis bukan metil, menggunakan jenis akis, biasanya di tempat loading atau gudang. Dan bedanya dilakukan di pelabuhan tujuan, jadi bukan ketika mau berangkat, tetapi dilakukan di pelabuhan tujuan. Informasi di dalam sertifikat kurang lebih sama dengan informasi pada sertifikat fumigasi yang umum. Ada certificate number, target of fumigation, misalnya komoditi isi atau terisi commodity packing, both commodity and packing. Kemudian ada komoditinya disebutkan apa, consignment linknya, BL, numbernya disebutkan, country of origin, port of loading, name and address of export, name and address importer, treatment details, date fumigation completed, kapan dilakukan, kemudian place of fumigation, hampir sama semuanya. Kemudian
Diakhiri dengan tempat diterbitkannya sertifikat, tanggal, tanda tangan, dan stamp. Nah, sekarang Phytosanitary Certificate. Ini Kementerian Pertanian, namun teknis pelaksananya oleh Balai Karantina. Sertifikat ini dibutuhkan ketika barang yang diekspor adalah menggunakan bahan alami dan bahan dari binatang. Jadi, meskipun bukan ekspor binatang langsung ataupun tumbuhan langsung, tetapi tetap membutuhkan Phytosanitary Certificate. Jadi Phytosanitary Certificate ini untuk memastikan bahwa barang yang diekspor tidak membawa virus, membahayakan, dan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK tertentu. Informasi di dalamnya kurang lebihnya adalah sama dengan sertifikat fumigasi. Dilakukan selama 24 jam dan menjelang sebelum proses loading. Tindakan karantina tersebut disesuaikan dengan kebijakan yang diberlakukan di negara dalam rangka akselerasi ekspor atau percepatan ekspor untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perkarantinaan yang akuntabel dan tertelusur. Badan Karantina Pertanian melakukan percepatan layanan ekspor karantina sebagaimana ditetapkan dalam dua keputusan ini dasar hukumnya. 1. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian nomor 2471, keputusan garing KL 020 garing K garing 11 garing 2018 tentang percepatan layanan sertifikat ekspor karantina pertanian, dan yang kedua adalah nomor 2523 garing keputusan garing KR 020 garing K garing 11 garing 2018 tentang penilaian dan penetapan tempat pemeriksaan secara inline inspection dalam tindakan karantina tumbuhan terhadap pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Persyaratan karantina tumbuhan untuk ekspor tumbuhan dan produk tumbuhan. Ini sesuai dengan gambar ya. Jadi disertai Phytosanitary Certificate yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian, kemudian dimasukkan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Ada kewajiban tambahan, yaitu 1. Surat izin pengeluaran dari Menteri Pertanian untuk benih tumbuhan. Kemudian ada tambahan lagi surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri untuk media pembawa yang tergolong tumbuhan dan masuk dalam daftar Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan. Jadi ini untuk satwa langka ya. Kemudian sertifikat perlakuan atau sertifikat fumigasi jika dipersyaratkan oleh negara tujuan. Yang keempat adalah packing declaration untuk kemasan kayu. Yang kelima adalah cargo manifest, invoice of landing, airway bill jika melalui udara. Nah, pengurusan SIP ini Menteri Pertanian dapat dilakukan secara online melalui laman ini ya, simple.pertanian.go.id. Prosedurnya: 1. Periksa persyaratan karantina tumbuhan ekspor yang berlaku di negara tujuan. 2. Mengisi formulir karantina ekspor. 3. Karantina ekspor. 4. Jika dinyatakan lolos. Kemudian yang langkah berikutnya yang kelima adalah pencetakan sertifikat karantina tumbuhan ekspor. 6. Check-in kepabeanan imigrasi atau kemudian boarding. Nah, ini ada form deklarasi tumbuhan seperti tampak pada gambar. Ada pengisian deklarasi karantina. Ini dikenal dengan PPK, permohonan pemeriksaan karantina, terbagi dalam 4 bagian. Bagian 1 itu lihat ya, dalam form berisi keterangan di mana tempat tujuan entry atau poin karantina yang dituju untuk penyampaian permohonan. Bagian kedua berisi tentang nama orang atau pihak yang diberi kuasa serta identitas lain yang diperlukan dalam penyampaian permohonan. Bagian ketiga berisi komoditas yang akan dilalu lintaskan seperti nama komoditas, bentuk dan jumlah, nama penerima, tujuan dilalu lintaskan dan seterusnya. Bagian 4 berisi keterangan tentang dokumen-dokumen lainnya yang menyertai
komoditas tersebut. Kemudian form deklarasi karantina hewan. Lihat ya dalam gambar berikut ini. Permohonan pemeriksaan karantina hewan bagian 1 berisi tentang tempat tujuan entry atau poin yang dituju. Yang bagian kedua berisi tentang nama orang atau pihak yang diberi kuasa. Bagian ketiga berisi keterangan tentang komoditi yang akan dilalu lintaskan seperti nama komoditas, bentuk dan jumlah, nama penerima, tujuan, dan seterusnya. Bagian keempat berisi keterangan tentang alat angkut serta informasi relevan yang menyertai komoditas tersebut. Yang selanjutnya, protokol ekspor. Ekspor buah manggis tujuan Cina. Ini ada infografis untuk keperluan ekspor buah Cina dalam gambar ya. Jadi ada, kita lihat 5 negara tujuan ekspor terbesar buah manggis dari Indonesia. Ada Thailand, kemudian Vietnam, Malaysia, China, Uni Emirat Arab. Nah, syarat ekspor manggis nih seperti dalam infografis tersebut. Apabila masih kurang jelas, kurang detail, bisa dicek pada laman karantina.pertanian.go.id. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.